Serial The Simpsons adalah serial yang menceritakan kehidupan keluarga Amerika yang sudah lama tayang di berbagai negara. Selain karakter-karakter pemainnya yang unik, serial ini selalu menampilkan adegan-adegan yang menjadi kenyataan di kemudian hari di dunia yang nyata. Kali ini kita akan bahas satu persatu hal-hal yang menjadi kenyataan tersebut. Dalam salah satu kekecewaan terbesar di Olimpiade musim dingin 2018, tim curling Amerika Serikat memenangkan medali emas atas Swedia. Kemenangan bersejarah ini diprediksi dalam episode The Simpsons tahun 2010. Dalam episode tersebut, Marge dan Homer Simpson berkompetisi dalam olahraga curling di Olimpiade Vancouver dan mengalahkan Swedia. Faktanya, tim curling Amerika Serikat memenangkan medali emas setelah mengalahkan Swedia, meskipun mereka sempat tertinggal, persis seperti yang dimainkan di The Simpsons. Lady Gaga pernah tampil di serial The Simpsons, beradegan melayang di udara sambil bernyanyi. 5 tahun berlalu, adegan itu menjadi kenyataan ketika dia tampil di Super Bowl. Kebetulan atau tidak, dia berdiri di atas stadion saat dia menyanyikan lagu pembukanya. Dan kemudian saat pertunjukan berlanjut, dia terbang ke atas panggung dengan bantuan kabel. Aksi ini persis sama seperti yang dia lakukan di serial The Simpsons. Aksi ini menjadi salah satu pertunjukan paling akrobatik yang pernah berlangsung di Super Bowl. Pada Pilpres tahun 2016, Donald Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat ke-45 usai mengalahkan pesaingnya Hillary Clinton. Rupanya The Simpsons dalam salah satu episodenya sudah menggambarkan kejadian tersebut, tepatnya di episode 17 season 11 yang berjudul Back to the Future. Di episode Back to the Future, Lisa yang merupakan anak kedua di keluarga Simpson menjadi Presiden Amerika Serikat. Lisa mengatakan pada bawahannya pemerintahan di bawah pimpinannya mewarisi banyak anggaran dari Presiden Trump. Dalam episode When You Disappoint a Star yang tayang pada tahun 1998, Ron Howard dan Brian Grazer memproduksi naskah Hammer. Naskahnya sedang diproduksi di 20th Century Fox, dan sebuah tanah di depan kantor pusat studio mengungkapkan bahwa itu adalah divisi dari Walt Disney Corporation. Pada 14 Desember 2017, Disney membeli 20th Century Fox dan mengakuisisi studio film Fox. Kualitas makan malam di sekolahan selalu dipermasalahkan. Di sebuah episode The Simpsons tahun 1994, seorang wanita bernama Doris yang lagi bermasalah dengan berkurangnya anggaran keuangan, dia menambahkan berbagai macam bagian daging kuda yang murah ke makanan sebagai pengganti daging yang biasanya digunakan. Ternyata adegan ini menjadi kenyataan. Pada tahun 2013, sebuah skandal terjadi di seluruh Eropa, seperti yang diketahui bahwa daging kuda dicampurkan dengan produk yang mengandung daging sapi, seperti lasagna, chile, dan burger. Dijual di 13 negara, daging tersebut dijual di supermarket atau digunakan sebagai bahan makanan para pasien di rumah sakit dan makanan anak-anak di sekolahan. Pemeriksaan yang lebih ketat dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Kalau mereka nonton The Simpsons, kayaknya nggak akan terjadi hal seperti ini deh. Salah satu prediksi The Simpsons paling awal menjadi kenyataan disiarkan pada tahun 1990, episode ke-9 musim kedua, menunjukkan bagaimana penduduk Springfield memprotes patung Michelangelo karena telanjang dan mereka bersikeras untuk menutupinya. 25 tahun kemudian, kejadian itu terjadi di Saint Petersburg di Rusia. Patung setinggi 16 kaki dipajang di tengah kota. Para orang tua dan warga setempat mengadakan jajak pendapat untuk menutupi patung telanjang tersebut. Salah satu episode The Simpsons paling terkenal adalah ketika menangkap ikan di kolam dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Nama ikan itu adalah Blinky. Ikan ini memiliki 3 mata, dan warga Springfield protes karena limbah yang dialirkan ke lingkungan mereka. Untungnya mutasi seperti ini sangat jarang terjadi, tetapi di tahun 2011 seorang nelayan di Cordoba, Argentina menangkap ikan seperti itu di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu adalah spesies ikan serigala, dan pada awalnya teman-temannya tidak memperhatikan ikan itu karena hari terlalu gelap. Namun mereka kaget ternyata ikan itu punya 3 mata dan mereka tak berani memakannya. Limbah itu dialirkan oleh pipa langsung ke waduk di dekatnya. Hal ini membuktikan sekali lagi bahwa film The Simpsons memiliki pandangan jauh ke depan.
Para penulis The Simpsons memiliki kedekatan dengan sains, tetapi mereka menunjukkan betapa cepatnya memprediksi. Pada tahun 2010, Martin, Lisa, dan Milhouse membuat kumpulan taruhan siapa yang akan memenangkan hadiah Nobel di setiap kategori. Semua orang ini adalah orang-orang nyata yang aktif di bidangnya masing-masing. Tetapi hebatnya, pada tahun 2016, salah satu dari mereka benar-benar memenangkan Nobel tersebut. Bengt Holmström dari MIT adalah pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi berkat karyanya yaitu teori kontrak dan gagasan tentang bagaimana menentukan apa yang harus dimiliki oleh pemerintah dan apa yang harus dikendalikan oleh kepentingan pribadi. Lisa mungkin sangat kesal dengan pengumuman ini karena yang lain belum menang, dan ini mungkin membuat Milhouse menjadi peramal masa depan yang berbakat. Siegfried dan Roy adalah pesulap dan pemain sirkus terkenal di dunia. Mereka tenar karena tampil bersama harimau putih dan menjadi headline di Marriott Resort and Casino selama lebih dari 1 dekade, dan pertunjukannya paling banyak dikunjungi di Nevada. Karena ketenaran mereka tampil di musim kelima The Simpsons dalam sebuah episode yang disiarkan pada tahun 1993. Cerita dimulai dengan berita bahwa Springfield telah melegalkan perjudian, dan di auditorium ada aksi sulap yang memparodikan Siegfried dan Roy tampil, namun mereka diterkam oleh salah satu harimau putih mereka, dan tragisnya peristiwa ini terjadi dalam kehidupan nyata. 10 tahun kemudian, selama pertunjukan pada tahun 2003, Roy diserang oleh salah satu harimau putih mereka. Harimau itu mencengkeram lehernya saat di atas panggung dan menyeretnya ke sisi panggung seperti boneka. Meskipun kehilangan banyak darah, Roy selamat dari insiden itu, tetapi menderita cedera yang mengubah hidupnya. Mereka kembali ke panggung beberapa tahun kemudian untuk beberapa pertunjukan sebelum resmi pensiun dari bisnis pertunjukan di tahun 2010. Keluarga Simpson mengunjungi Renaissance Fair, lalu Lisa masuk ke tenda peramal. Tiba-tiba penonton dibawa ke masa depan di tahun 2010. Sulit bagi sebagian besar acara untuk menunjukkan teknologi yang akan ada bertahun-tahun ke depan, tetapi pada saat itu The Simpsons berhasil memprediksinya. Salah satu karakter terlihat menggunakan jam tangan yang terbalik, dan kemudian dia dapat berbicara. Episode ini ditayangkan pada tahun 1990, yang tampil lebih dari 20 tahun sebelum jam tangan pintar ada pada tahun 2014. Sekarang jam tangan itu digunakan di berbagai negara. Skandal korupsi di Federasi Sepak Bola Dunia ini sudah diramalkan The Simpsons di tahun 2014. Siapa yang sangka kalau setahun kemudian ramalan tersebut menjadi kenyataan? Meskipun perwakilan Federasi Sepak Bola Dunia yang meminta Homer untuk membantu memperbaiki citra organisasi tersebut enggak disebutkan secara eksplisit sebagai anggota FIFA, penangkapannya ternyata mirip banget dengan pejabat FIFA nyata yang ditangkap karena tuduhan korupsi. Episode ini juga meramalkan kekalahan Brasil dari Jerman di Piala Dunia 2014. Pada episode dengan judul You Don't Have to Live Like a Referee yang ditayangkan pada Maret 2014, The Simpsons menggambarkan adanya salah satu pihak dari Federasi Sepak Bola Dunia sedang berusaha menyuap Homer dengan sejumlah uang untuk membantunya menutupi kasus korupsi federasinya. Kemudian Homer menolak dan ternyata telah menghubungi Intel untuk menangkap orang itu. Kasus serupa akhirnya terjadi pada 2015 saat beberapa petinggi FIFA ditangkap oleh FBI. Mereka pun terjerat akibat kasus korupsi dan suap dalam asosiasi sepak bola dunia itu. Kemudian ketuanya sendiri, Sepp Blatter, dipaksa untuk mundur dari posisinya. Karena desain uniknya, gedung pencakar langit di seluruh dunia dapat langsung dikenali seperti New York atau Paris. Ada bangunan tertentu yang khas dikenali dari kota itu. Tetapi dalam sebuah episode di tahun 1995, animator The Simpsons tampaknya telah menggambarkan kota London dengan salah. Dia menunjukkan Big Ben dan Tower Bridge, tetapi ada gedung pencakar langit berbentuk aneh sebelah kiri, yang memang tidak ada waktu itu keberadaannya. Lalu, 14 tahun kemudian, sebuah bangunan berdiri bernama The Shard, desain yang tidak biasa, terutama di bagian atas yang hanya terlihat setengah jadi, tetapi ini tampaknya hampir persis seperti yang ditunjukkan dalam episode Simpsons di tahun-tahun sebelumnya. Dan posisinya pun sama di kota London. Apakah pemilik gedung mengambil ide dari film atau memang penulis filmnya memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Yang jelas film ini untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa mereka bisa meramalkan apa yang terjadi di kemudian hari.
Pada tahun 2008, episode kartun The Simpsons menunjukkan adegan di mana Homer mencoba memberikan suara untuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama melalui mesin voting. Namun mesin votingnya rusak sehingga suara yang Homer berikan malah beralih ke kandidat lain. 4 tahun kemudian adegan itu menjadi kenyataan. Sebuah mesin voting di Pennsylvania terpaksa harus diganti karena mesin tersebut terus-terusan mengubah suara untuk Obama menjadi milik rivalnya dari Partai Republik, yaitu Mitt Romney. Dilansir dari laman Telegraph, sebuah kamera pengawas menunjukkan seorang pemilih yang mencoba mengisi ulang kartu pemungutan suara, namun yang dia temukan hanya nama Mitt Romney. Heran dengan hal tersebut, pemilih yang tidak disebutkan namanya itu segera melaporkan insiden yang dia alami kepada petugas setempat. Staf itu pun segera mengganti mesin tersebut agar pemungutan suara bisa kembali dilanjutkan. Itulah beberapa adegan di serial The Simpsons yang menjadi kenyataan di masa depan. Terlepas itu sebuah kebetulan atau tidak, nampaknya film ini sudah berkali-kali membuktikan banyak prediksi-prediksi yang terjadi di kemudian hari. Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, apabila kalian ingin melihat video kami yang lainnya. Sampai jumpa.